Halo nakama! Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1041. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1041 ini berjudul Komurasaki. Di sampul chapter, kita diperlihatkan oleh Neji dan Yonji yang masih terjebak di dalam sebuah buku milik Charlotte Mondior. Tetapi ada hal yang berbeda kali ini. Nampaknya Neji dan Yonji telah mendapatkan suatu pukulan hebat dari seorang wanita cantik yang bernama Purin. Pukulannya pun sampai membuat wajah Neji dan Yonji penyok dan membuat mereka memalingkan wajahnya. Kejadian pemukulan ini diakibatkan oleh kekesalan Purin terhadap Neji dan Yonji yang telah membuli nama Sanji di hadapannya. Dan sampul ini memiliki judul Perjalanan Berdarah Dingin Genma Double Six Volume kelima. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada chapter 1040 kemarin, kita telah mendapatkan suatu informasi yang telah mengejutkan dari Momonosuke tentang siapa sosok Zunisa sebenarnya. Dan Zunisa yang Momonosuke kenal dari ayahnya tersebut ternyata adalah sosok yang pernah melakukan suatu kejahatan pada 800 tahun yang lalu bersama dengan Joy Boy. Kejahatan yang Zunisa lakukan kemungkinan ada kaitannya dengan negeri Wano, sehingga dia pun seolah ingin menebus dosanya dengan datang ke negeri Wano. Cerita pun berlanjut di mana saat ini Momonosuke yang sedang bersama dengan Yamato. Di sini Momonosuke kemudian flashback dan menceritakan kembali pada Yamato saat kejadian Zunisa mengajaknya untuk bertarung bersama. Namun pada saat itu Momonosuke tidak mengerti apa yang telah dikatakan oleh Zunisa, sehingga dia pun mengabaikan panggilan Zunisa yang mengajaknya untuk bertarung bersama. Dan kita tahu, kejadian yang dimaksud oleh Momonosuke ini adalah kejadian saat Zunisa tengah dihadapkan oleh Jack dan pasukannya untuk kembali menyerang Pulau Zou. Dan atas inisiatifnya sendiri, saat itu Zunisa telah berhasil menumbangkan Jack dan pasukannya dengan membuat mereka tenggelam. Kemudian di posisi Yamato, setelah mendengar Momonosuke dapat berinteraksi dengan Zunisa, dia pun seolah dibuat senang atas kemampuan yang telah dimiliki oleh Momonosuke. Dan Yamato juga begitu sangat yakin pada Momonosuke bahwa dia akan menjadi pemimpin dunia yang akan membawa dunia menuju fajar. Lalu Momonosuke melanjutkan pembicaraannya kembali, dan dia pun mengatakan bahwa setelah dia membaca jurnal milik ayahnya tersebut, Momonosuke merasa bahwa bukan saatnya untuk dia mati saat ini. Dia pun mesti melanjutkan kehidupannya karena masih banyak yang mesti dia lakukan untuk negeri Wano. Namun ada hal yang membuat Momonosuke penasaran pada isi jurnal yang telah sengaja ayahnya hilangkan. Dan bagian yang sengaja Oden hilangkan tersebut adalah bagian saat dia dan Roger singgah di pulau terakhir yaitu Logtail. Dan Momonosuke pun penasaran apa yang telah mereka lihat di Logtail sampai-sampai membuat mereka tertawa setelah melihatnya. Momonosuke pun berhayal jika ayahnya masih hidup, apakah dia akan tetap dengan pendiriannya untuk membuka negeri Wano ini keluar. Lalu dalam keadaan menangis, Momonosuke melontarkan kesedihannya kepada Yamato dan dia mengatakan bahwa dia tidak sehebat ayahnya. Momonosuke terlalu takut akan bahaya-bahaya yang mengancam negeri Wano, dan ketakutan itu pun membuat dia merasa akan terus menutup negeri Wano dari dunia luar demi keamanan. Yamato yang melihat dan mendengar Momonosuke dengan kesedihannya, dia pun seolah dibuat terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian scene beralih pada lantai 3 kastil tempat pertarungannya Raizo melawan Fukorokujo. Nampaknya Fukorokujo telah berhasil dikalahkan oleh Raizo dengan membuat dirinya terpanggang hangus oleh api. Dan di sisi lain Raizo yang masih dapat berdiri, dia pun mulai ikut merasakan kepanasan oleh api yang telah membakar sekujur tubuhnya, hingga dia pun ikut terjatuh bersama dengan Fukorokujo. Namun posisi pertarungan telah dimenangkan oleh Raizo. Kemudian di saat keadaan dirinya sedang terkapar, tiba-tiba Jinbei datang menghampiri Raizo dan mengatakan kenapa Raizo tidak melarikan diri. Raizo pun tidak begitu menjawab pertanyaan dari Jinbei tersebut. Akan tetapi, sepertinya Raizo menyadari keadaan sekitarnya sudah mulai hangus terbakar.
Kemudian dia mengatakan pada Jinbei, dia dan dirinya harus segera pergi karena persiapannya sudah selesai. Persiapan yang dimaksudkan oleh Raizo ini tidak begitu diceritakan secara rinci. Akan tetapi, sepertinya Raizo telah merencanakan sesuatu. Kemudian scene beralih pada lantai 2 kastil, tempat di mana Orochi dan Komurasaki berada. Di sini, Orochi dibuat kesal setelah mengetahui Fukurokuju telah dikalahkan oleh Raizo. Dan dia pun melontarkan kekesalannya dengan mengatakan Fukurokuju sebagai ninja amatiran. Tak berhenti di situ, amarah Orochi pun dibuat meluap-luap setelah melihat keadaannya yang semakin terpojok. Dia pun berharap iblis api yokai ciptaan Kanjuro waktu itu dapat mengakhiri semua yang ada di kastil dengan cepat. Dan di posisi Orochi yang sedang marah-marah, nampaknya Komurasaki dengan santainya terus memainkan samisen miliknya. Dan hal itu pun telah membuat Orochi semakin marah pada Komurasaki dan menyuruhnya untuk berhenti memainkan samisen. Dan pada saat yang bersamaan pula, Orochi juga menyuruh Komurasaki untuk melepaskan topeng yang dipakainya. Karena Orochi ingin memastikan bahwa ini adalah benar-benar Komurasaki yang diharapkannya. Namun sepertinya Komurasaki malah mengabaikan permintaan Orochi tersebut, dan dia pun terus-menerus memainkan samisennya. Lalu tiba-tiba langit-langit atap pun mulai runtuh dan menimpa Orochi yang sedang memarahi Komurasaki. Dan akhirnya Orochi pun mulai terjebak dengan keadaan dirinya yang terhimpit oleh reruntuhan tersebut. Hal yang aneh pun terjadi pada dirinya. Orochi dikejutkan dengan keberadaan dirinya yang tak bisa berubah wujudnya menjadi seekor naga. Dan hal itu pun membuat dia tak dapat melepaskan diri dari reruntuhan yang telah menimpanya. Lalu Orochi meminta Komurasaki untuk membantunya melepaskan diri dari reruntuhan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Komurasaki malah membuat sebuah pengakuan pada Orochi bahwasannya dialah yang telah menancapkan sebuah batu laut pada leher Orochi. Dan hal itu sengaja dia lakukan untuk membuat Orochi tidak dapat merubah dirinya. Mendengar pengakuan dari Komurasaki tersebut, Orochi seolah dibuat terkejut dan mengatakan, mengapa sosok Orochi yang Komurasaki cintai malah dibuat menderita? Dan omongan itu pun dibantah oleh Komurasaki, dan dia mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun ruang di hatinya untuk Orochi. Orochi pun dibuat terkejut kembali dengan pernyataan yang dilontarkan Komurasaki terus-terusan yang membuat dirinya kecewa. Kemudian di sela-sela pembicaraan, terlintas ingatan Komurasaki pada masa kecilnya dulu. Saat itu di masa kecilnya, Hiyori kerap bermain samisen di depan sang ayah, Kozuki Oden. Permainan samisen yang dilakukan Hiyori ini telah membuat ayahnya pun suka dengan lagu yang dimainkan oleh Hiyori, di mana lagu yang sering dimainkan oleh Hiyori saat itu berjudul Moon Princess. Dan lagu Moon Princess ini Hiyori pun bawakan di depan Orochi yang saat itu sedang tertimbun oleh reruntuhan. Kemudian Hiyori membuat sebuah pengakuan pada Orochi dan mengatakan bahwa Kozuki Oden adalah ayah kandungnya. Mendengar hal tersebut, Orochi pun seolah dibuat terkejut dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya pun pucat seolah ini akan menjadi akhir dari riwayatnya. Dan di sini Komurasaki pun mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa tersenyum memainkan samisen ini di hadapan orang yang telah membunuh ayahku. Dan scene pun beralih pada lantai bawah tanah kastil tempat di mana Izo berada. Nampaknya Izo sedang dalam keadaan terluka parah akibat pertarungannya melawan CP0. Dan kita tahu pada chapter sebelumnya, Izo telah menantang CP0 untuk tidak melanjutkan perjalanannya menangkap topi jerami. Dan mungkin akibat kejadian itu, pertarungan di antara mereka pun berlangsung. Namun tidak begitu diperlihatkan secara detail bagaimana pertarungan di antara mereka terjadi. Akan tetapi setelah melihat Izo yang terkapar, sepertinya Izo telah melalui pertarungan yang sangat sengit dengan CP0. Kemudian di saat dirinya sedang terkapar, kawanan CP0 pun menyerang Izo kembali dan berhasil menusuk bagian perut Izo dengan tangannya. Namun pada saat yang bersamaan pula, nampaknya Izo juga telah berhasil melukai CP0 tersebut dengan berhasil menembak di bagian perutnya. Bos CP0 yang melihatnya pun dibuat terkejut setelah melihat anak buahnya yang bernama Maha telah tertembak oleh Izo. Dia pun melontarkan kekesalannya pada Izo dan mengatakan, mengapa anak buah Shirohige ini malah berada pada pihak topi jerami. Dirasa melihat situasinya yang semakin genting,
Kemudian bos CP0 menyuruh anak buahnya yang lain untuk segera menangkap Nico Robin. Namun tiba-tiba, Denden Mushi bos CP0 pun berdering dan dia mendapatkan pesan dari salah satu CP0 yang lain. Dan dalam pesan tersebut menyampaikan bahwa semua CP0 harus segera menghabisi topi jerami karena ini merupakan perintah langsung dari Gorosei. Bos CP0 pun dibuat terkejut ketika mendengarnya, karena mana mungkin baginya untuk mengganggu pertarungan sengitnya Kaido melawan Luffy. Lalu teman bos CP0 ini mencoba meyakinkan kepada bosnya. Dia pun mengatakan bahwa memang mustahil untuk mengganggu pertarungan antara Kaido dan Luffy. Akan tetapi, mengingat pertarungan mereka adalah pertarungan kelas dunia, ini akan sangat berbahaya jika tidak segera diakhiri. Maka dari itu, pasukan CP0 pun harus segera menghabisi topi jerami untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa depan. Sementara itu di posisi X-Drake yang juga menerima perintah tersebut, dia pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin mati dengan tangan kosong. Memang sangat membingungkan sekali, apakah X-Drake akan kembali ke jati dirinya yang merupakan pasukan khusus pemerintah dunia, ataukah dia akan tetap membantu bajak laut topi jerami menuntaskan pertempurannya sampai selesai? Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari ceritanya. Scene pun masih menunjukkan pada lantai bawah tanah kastil. Di sini terdapat Usopp bersama dengan Hamlet yang sedang membawa Kinemon dan Kiku. Sepertinya Usopp sedang mencoba berusaha untuk mencari jalan keluar dari kastil agar dapat segera menyelamatkan Kinemon dan Kiku yang sedang terluka parah. Dan Usopp juga menyadari dengan keadaan kastil yang semakin buruk dan akan segera hancur. Dan dia pun menyuruh Hamlet untuk segera menemukan jalan keluar agar semua yang dibawanya bisa segera diselamatkan. Hamlet, seorang manusia jerapah ini tampak begitu senang ketika mendapat perintah dari Usopp. Dan dia pun segera bergegas untuk mencari jalan keluar bersama dengan Usopp. Sementara itu, di posisi Nekomamushi, Carrot dan Wanda berada. Nampaknya Nekomamushi telah memberikan perintah pada Carrot dan Wanda untuk segera pergi ke dalam kastil demi menyelamatkan beberapa orang yang masih terjebak di dalamnya. Dan Nekomamushi juga telah mengkhawatirkan akan Pulau Onigashima yang sedikit lagi terjatuh menimpa ibu kota bunga. Di sisi lain, Franky telah berhasil menyelamatkan Zoro. Namun sepertinya Franky mengkhawatirkan Zoro yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan dia pun terus-menerus mencoba untuk membangunkan Zoro yang sedang terkapar saat itu. Lalu scene beralih pada lantai pemandian bajak laut binatang buas. Di sana terdapat Nami, Zeus, Marco, Komachio, dan beberapa yang lainnya. Sepertinya mereka di sana telah menyadari bahwa Big Mom telah dikalahkan oleh Kid dan Law. Mengetahui Big Mom yang telah dikalahkan, kemudian Nami memberikan pertanyaan pada Zeus. Apakah dia lebih memilih Big Mom ataukah dirinya? Zeus pun menjawab pertanyaan Nami tersebut bahwa dia lebih memilih Nami dibandingkan dengan Big Mom. Melihat beberapa pasukan yang telah berkumpul, sepertinya semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Namun Marco mengatakan pada semuanya untuk tetap berhati-hati karena ini masih di dalam arena pertempuran. Kemudian scene beralih pada tempat keberadaan Kid dan Law. Nampaknya terlihat di arena bekas pertempurannya terdapat sebuah lubang besar yang menandakan itu adalah bekas tempat Big Mom terperosok. Sementara itu di posisi Kid dan Law, rupanya mereka malah memperbincangkan keadaan keduanya yang sudah tak berdaya. Dalam keadaan yang telah babak belur, Kid mengatakan pada Law, apakah dirinya mesti bersiap untuk pergi ke tempat Kaido. Dengan keadaan yang sudah babak belur juga, Law menjawab pertanyaan Kid tersebut. Dia mengatakan, jika yang turun dari atap adalah Kaido, maka dia sudah tidak ada tenaga lagi untuk melawannya. Kemudian scene pun beralih pada pertarungan Luffy melawan Kaido. Nampaknya mereka masih dalam keadaan pertarungan sengitnya satu sama lain. Dan di posisi Kaido yang telah menyadari akan kekalahan Big Mom, dia pun dibuat terkejut ketika mengetahui Big Mom telah dikalahkan. Kemudian Kaido pun flashback saat pertama kalinya bertemu dengan Big Mom saat usianya berumur 15 tahun. Pertemuannya terjadi ketika mereka sama-sama berada di kapal yang sama dan menjadi anggota bajak laut Rocks. Saat itu Big Mom mengatakan pada Kaido untuk jangan terlalu percaya pada bajak laut Rocks. Dan di sana Big Mom juga mengatakan tekadnya pada Kaido bahwa dia adalah perempuan yang akan menguasai lautan suatu hari nanti.
Ketika mengingat kejadian itu, Kaido seolah dibuat nostalgia bersama dengan Big Mom yang ternyata sudah sangat lama mereka mengenal satu sama lain. Kemudian Kaido tiba-tiba dalam keadaan menangisnya, dan dia pun mengatakan, padahal baru saja dia menjalin aliansi dengan Big Mom untuk mencapai One Piece bersama-sama. Namun ketika Kaido sedang menangis, tiba-tiba Luffy menyerang Kaido dengan mode Gear Force Snakeman-nya. Pukulan Snakeman yang dilancarkan Luffy ini bernama Gomu Gomu no Hydra, dan pukulannya ini telah berhasil menyerang Kaido secara bertubi-tubi. Setelah berhasil menyerang Kaido, Luffy pun mengatakan pada Kaido bahwasannya dia tidak peduli dengan semua ambisi Kaido dengan Big Mom, karena akibat kejahatan yang telah Kaido lakukan telah membuat hampir seluruh penduduk negeri Wano tidak bisa makan enak, bahkan mereka sampai kelaparan. Luffy juga mengatakan bahwa ini adalah Gear Force terakhir yang bisa ia lakukan, dan dalam tekadnya mengatakan bahwa dia akan terus memukuli Kaido hingga energinya habis. Dan Kaido yang menerima pukulan dari Luffy, dia pun sepertinya tidak menyadari dari mana arah datangnya pukulan-pukulan dari Luffy tersebut. Lalu di akhir chapter, Luffy mengatakan bahwa dia akan memastikan untuk dapat mengusir Kaido dari negeri Wano. Pada chapter 1041 ini begitu banyak cerita menarik di dalamnya. Namun pada kesimpulan chapter 1041 ini mengacu pada babak final pertarungannya antara Luffy melawan Kaido. Mungkinkah dengan teknik Gear Force Snakeman yang dilakukan Luffy ini dapat benar-benar menumbangkan Kaido? Ataukah akan ada kejutan-kejutan lain yang akan diperlihatkan oleh Luffy? Sangat menarik untuk kita terus ikuti pembahasan-pembahasan pada chapter selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.